البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan, dikarenakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tadi ketika berangkat sudah terjebak macet, kemudian jarak yang ditempuh juga bertambah panjang karena mengantar tamu terlebih dahulu ke Purbalingga. Barakallahu fiikum. Alhasil, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermajelis kembali di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita termasuk perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kelak di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan terakhir yang kita pelajari terkait kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kita telah sampai pada pembahasan iman. Ya, memang pembahasan ini akhwan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, hendaknya setiap muslim maupun muslimah untuk mempelajarinya, memupuknya, menambahnya. Karena di antara yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Ketika kita mengetahui fenomena iman yang tidak tetap keadaannya, kadang mengalami penambahan, kadang mengalami pengurangan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan iman itu ketika berkurang sampai tidak tersisa, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang murtad. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini terkait dosa besar. Tidaklah seorang berzina ketika zina dalam keadaan beriman, dalam artian tidak ingat lagi sudah keimanan yang ada pada dirinya, apalagi ketika seorang murtad dari agamanya. Makanya dulu para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka memanggil satu sama lain untuk duduk bermajelis demi menguatkan keimanan,
mengokohkannya dan menambahnya. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Mari duduk bersama kami untuk kita menambah keimanan sejenak. Dengan duduk bermajlis ilmu, duduk bermajlis zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat hukum-hukum syariatnya. Dan harapan kita, ikhwani fillah, duduknya kita di tempat yang mubarak ini juga termasuk dalam deretan upaya untuk meningkatkan keimanan. Baik. Perkara berikutnya yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da wafati nabiyyiha Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Hakadha ruya lana 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pembahasan ini ikhwani fillah juga erat kaitannya dengan pembahasan iman. Di antara hal yang diimani oleh ahli sunnati wal jamaah dan diyakini oleh mereka bahwasanya sebaik-baik umat ini setelah wafatnya nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Demikianlah telah diriwayatkan kepada kita dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Dulu kami mengatakan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami, beliau masih hidup, para sahabat mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar serta Uthman. Hal ini dikatakan oleh para sahabat saat itu. Wa yasma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fala yunkiruh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar yang demikian itu, tapi beliau tidak mengingkarinya. Dan inilah yang dinamakan dengan sunnah taqririyah, sebagaimana dikatakan oleh Nazim, wa ma jara fi asrihi thumma tala' alaihi in aqarrahu falyuttaba'. Apa saja yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi mengetahuinya dan Nabi menyetujuinya, maka itu diikuti. Itu ditetapkan sebagai sunnah yang dikenal dengan sunnah taqririyah. Nah, para sahabat radhiyallahu alaihim telah meyakini tentang keutamaan Abu Bakar, Umar dan Uthman yang diutamakan dari sahabat-sahabat yang lain. Dan mari pada pertemuan kita malam hari ini, akhwani fillah, melihat sejenak sebagian dari keutamaan tiga sahabat yang mulia ini, untuk kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah. Karena tentunya keutamaan bisa diraih karena ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar kepada sahabat-sahabat tersebut, tentu ada sebab. Tentu ada sebabnya. Nah, kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai dari kalangan laki-laki. Dan cukup ini sebagai keutamaan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai sekedar dengan hawa nafsu,
Akan tapi beliau mencintai karena memang Abu Bakar pantas mendapatkan kecintaan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau bertanya, ayyun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyah. Qultu minar rijal faqala abuha. Qultu thumma man? Qala thumma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fa'adda rijalan. Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Aisyah. Cuman bukan ini yang diinginkan oleh Amr bin Al-As. Beliau bertanya dari kalangan laki-laki, maka beliau kemudian katakan lagi faqultu minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasulullah? Faqala abuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki adalah ayah dari Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu thumma man? Kemudian Amr bin Al-As bertanya lagi, terus siapa? Maka Rasulullah menjawab kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyebut beberapa tokoh dari para sahabat radhiyallahu alaihim. Hadis dalam Sahihain. Dalam hadis ini sangat jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan kecintaan kepada Abu Bakar pada peringkat pertama. Dan siapa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya diperbolehkan mengambil khalil dari kalangan manusia, maka beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil dari kalangan umatku satu orang sebagai khalil. Dan khalil akhwanifillah yaitu tingkatan kecintaan yang paling tinggi, yaitu yang paling dicintainya pada puncak kecintaan. Seandainya boleh, maka tentu Abu Bakar akan diangkat sebagai khalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu akhi wa sahibi wa qad ittakhadallahu sahibakum khalila. Akan tapi dia adalah saudaraku dan sahabatku, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya. Sehingga tidak pantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil khalil dari kalangan manusia. Nah, kecintaan yang sangat besar ini akhwan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, di antara sebab pokoknya karena keimanan yang ada pada beliau. Dengan itulah juga beliau mendapatkan keutamaan yang tinggi. Sampai-sampai dikatakan Abu Bakar tidak mencapai keutamaan tersebut dengan banyaknya ibadah-ibadah, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Karena para sahabat yang lain juga banyak yang melakukan hal tersebut. Akan tapi di antara yang paling membedakan Abu Bakar dengan yang lainnya adalah keimanan beliau. Bagaimana tidak, beliau orang dari kalangan laki-laki yang dewasa, yang merdeka, yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Nah, yang pertama kali masuk menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan orang yang merdeka. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat momen ini
ketika terjadi persengketaan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar saat itu ketika ada masalah dengan Umar radhiyallahu anhu, dikisahkan oleh Abu Darda bagaimana beliau saat itu berduduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang tiba-tiba Abu Bakar dalam keadaan tergesa-gesa dan masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan, sungguhnya antara aku dengan Umar bin Khattab ada suatu masalah. Nah, kemudian Abu Bakar menyesal. Inilah keadaan orang yang beriman. Ada masalah dengan saudaranya, segera timbul penyesalan. Tadi mungkin sempat keluar kalimat yang keras, kalimat yang mungkin dirasa menyakitkan hatinya, segera menyesal. Karena hatinya hidup. Hati hidup, hati yang cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat, yang tidak bercokol di dalamnya kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Masalah sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan secara totalitas karena kita masih hidup di dunia. Pasti ada permasalahan, akan tapi sebaik-baik orang adalah ketika dia mendapati suatu permasalahan dengan saudaranya untuk bersegera menyelesaikannya di dunia, sebelum datang hari di mana permasalahan itu hanya bisa diselesaikan dengan pengorbanan amalan kita. Karena kalau di hari kiamat, akhwani fillah, penyelesaian masalah tidak kemudian bisa ditukar dengan uang, tapi penyelesaiannya dengan amalan. Kemungkinan amalan seseorang diambil oleh orang yang dia zalimi, atau jika tidak memiliki amalan kebaikan, maka dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepada dirinya. Maka sifat orang yang beriman cepat menyesali suatu kesalahan. Nah, perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mengadu agar Umar mendapatkan kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni kana baini wa baina Ibn al-Khattab syai'un fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya fa aqbaltu ilaihi. Sungguh aku memiliki masalah antara diriku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian aku terlalu terburu-buru dalam mensikapi masalah itu. Kemudian aku pun menyesal. Dan aku meminta kepada Ibnu Khattab untuk memaafkanku, akan tapi dia enggan saat itu. Maka aku segera menemui Anda wahai Rasulullah. Takut ketika temannya dimintai maaf, kok saat itu mungkin karena masih ada ganjalan di hatinya, masih belum mau. Tapi jangan sampai seorang muslim kemudian menyerah. Sudah dia tidak mau memaafkanku, setelah itu tidak berusaha untuk meminta keridhaan. Tidak. Abu Bakar menempuh jalan bagaimana bisa mendapatkan itu dengan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala yaghfirullahu laka ya Abu Bakar thalathan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan, semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar, diulang 3 kali. Nah, kemudian Umar yang tadi sempat menolak permintaan maaf Abu Bakar kemudian juga menyesal. Mereka kaum yang hatinya bagus, orang-orang yang hatinya bersih dari ghil wal hiqd,
dari kedengkian, dari kebencian terhadap sesama. Marah sesuatu yang lumrah. Akan tapi sebaik-baik orang yang dihinggapi suatu kemarahan untuk segera bisa meredakannya dan menahannya. Thumma inna Umar nadima. Kemudian Umar menyesal setelah itu. Fa'ata manzila Abi Bakar fasa'ala athamma Abu Bakar faqalu la. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallam. Kemudian Umar mendatangi rumah Abu Bakar. Dan ini juga penting, kawan. Jangan seorang menunda-nunda niatan untuk minta maaf. Jangan menunda-nunda niatan untuk minta maaf. Kenapa? Karena syaitan sangat bersemangat untuk menimbulkan berbagai macam fitnah di tengah manusia ini, terutama di kalangan ahli tauhid, untuk timbul persengketaan, timbul kebencian sesama mereka. Inna syaitan qad aysa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish. Sungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk diibadahi di jaziratil Arab karena melihat saat itu kokohnya dakwah tauhid. Akan tapi dia kemudian beralih pada sisi yang lain demi melemahkan keadaan kaum muslimin, yaitu dengan tahrish, dengan melakukan adu domba. Sehingga dalam hadis ini akhwani fillah, tahrish dilancarkan tentunya paling gencar ya kepada ahlu tauhid. Oleh karena itulah kita semua hendaknya waspada dengan semua bentuk upaya-upaya dari syaitan, baik kalangan jin maupun kalangan manusia, untuk menimbulkan tahrish di tengah-tengah kita. Lihat contoh bagaimana Abu Bakar dan Umar menghadapi masalah mereka. Timbul rasa penyesalan, tidak tunda-tunda. Kenapa? Karena penundaan terkadang menjadikan seseorang terhinggapi syubhat lagi sehingga membenci saudaranya lagi. Ada dzon-dzon yang dimunculkan oleh syaitan. Akhirnya dia tunda, akhirnya semakin besar kedengkian, kebencian yang ada di hati. Umar segera mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq, tapi ternyata tidak ada. Maka segera beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar hatta ashfaqa Abu Bakar. Karena Nabi sudah tahu apa yang terjadi. Ketika datang Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya sudah berubah, sudah memerah. Karena apa? Karena menahan marah. Yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khawatir. Dia menjadi khawatir kepada Umar, jangan-jangan Umar nanti kena marah. Dan kalau sampai seorang mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Nabi, ini berbahaya. Lihat bagaimana bagusnya hati mereka, akhwan. Ini teladan bagi kita semua yang menunjukkan mereka itu memang orang-orang yang mengedepankan ukhuwah, orang-orang yang mengedepankan keselamatan akhirat, dan juga memiliki mahabbah yang murni, saling cinta mencintai yang tulus terhadap saudaranya. Tidak ada syamatah di kalangan mereka. Syamatah yaitu perasaan senang, gembira ketika mendapati saudaranya terjerumus pada keburukan, mendapatkan musibah atau kejelekan. Ini syamata, dan termasuk sifat yang sangat buruk. Fajatha ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah wallahi ana kuntu adlam marratain.
Maka segera Abu Bakar kemudian berlutut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh aku adalah yang lebih zalim. Aku yang lebih zalim 2 kali." Nah, beliau ulang 2 kali kalimat tersebut agar jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam murka terhadap Umar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta." Wa qala Abu Bakar shadaq wa wasani bi nafsihi wa malih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian semua, kemudian kalian mengatakan kadzabta, Muhammad telah berdusta, engkau wahai Muhammad telah berdusta. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, demikian keadaannya ditolak oleh orang-orang kufar Quraisy. Bahkan dulu Umar radhiyallahu anhu termasuk yang sangat keras dalam memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar saat itu mengatakan shadaq, Muhammad telah benar dalam apa yang diucapkannya, beriman. Wa wasani bi nafsihi wa malih, dan kemudian membelaku dengan jiwa dan hartanya. Membela, mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal antum tarikuni sahibi marratain. Nah, apakah kalian mau meninggalkan untukku sahabatku, dalam artian jangan ganggu sahabatku. Ini maksud kalimat fahal antum tarikuni sahibi. Jangan kalian ganggu sahabatku ini. Jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti sahabatku ini. Naam, diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, fama udhiya ba'daha, maka setelah itu tidak pernah diganggu lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, artian perasaannya juga tidak diganggu. Nah, pada hadis yang agung ini, akhwani fillah, kita bisa mengambil ibrah dari sekian banyak ibrah yang terkandung padanya, yaitu bahwa di antara sebab Abu Bakar mencapai keutamaan yang tinggi tersebut karena terdepannya dia dalam beriman. Terdepannya dia dalam keimanan, mendahului yang lain. Dan juga kuatnya dia dalam keimanan, melebihi yang lain. Nah, selain dari ibrah yang sangat bagus, bagaimana bersihnya hati para sahabat radhiyallahu anhu satu sama lain. Dan itu merupakan nikmat yang besar ketika seorang hidup dalam keadaan hatinya bersih. Hati bersih dari ghil, kedengkian, dari hasad, dari iri, dari kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Itu nikmat. Oleh karena itulah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga adalah diangkatnya perasaan-perasaan tadi. Nah, diangkatnya ghil. Tidak ada rasa dengki, rasa benci terhadap sesamanya kelak di surga. Bahkan tidak ada sedikit pun hasad terhadap saudara-saudaranya mendapatkan ketinggian derajat jauh lebih dari dirinya ketika di surga. Karena semuanya merasa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masingnya itu adalah apa? Sudah yang paling bagus. Semuanya merasa bahwasanya dialah yang mendapatkan paling bagus. Nah, perkara kedua, akhwan, terkait Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara sebab pokok yang menjadikan dia mendapatkan keutamaan sangat tinggi yaitu karena ilmu. Karena ilmu. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu duduk di atas mimbar.
Kemudian beliau mengatakan, abdun khayyarahullahu baina an yu'tiyahu zahratan dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indah. Nabi duduk di mimbar, kemudian mengatakan demikian. Ada seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepadanya antara diberi perhiasan-perhiasan duniawi dan diberi perkara yang ada di sisi Allah. Pilih mana? Maka laki-laki tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Para sahabat ketika mendengar hal ini, mereka biasa-biasa saja. Tapi satu orang yang menangis, fabaka Abu Bakar As-Siddiq wa baka. Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Faqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Nah, kami tebus Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Sampai sahabat yang lain terheran-heran kenapa dengan Syekh ini, apalagi para pemudanya. Nabi memberi kabar tentang seorang laki-laki yang diberi pilihan antara dunia dan perkara yang di sisi Allah, kemudian memilih apa yang di sisi Allah, sesuatu yang lumrah. Memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pilihan setiap orang yang beriman. Walaupun terkadang ikhwan ketika pilihan itu ada di depan mata, teorinya kita tahu, tapi prakteknya terkadang seseorang menyelisihinya. Kita tahu ikhwan, ketika ada dua perkara bertentangan antara dunia dan akhirat, antara dunia dan akhirat, yang benar adalah mengedepankan perkara akhirat, mengedepankan perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga dunianya. Akan tapi kapan saja seorang mengedepankan dunianya dan mengorbankan akhiratnya, maka akhiratnya akan rusak. Dan dunianya pun belum tentu dia dapat. Tapi Abu Bakar perhatikan, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia tahu, dia mengilmui bahwasannya rajul yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, laki-laki yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diri beliau sendiri. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang diberi pilihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan itu adalah alamat dekatnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, wa kana Abu Bakar a'lamana bih, dan adalah Abu Bakar orang yang paling berilmu di antara kami tentang. Dan ini jelas ikhwan, keilmuan merupakan pembeda dan penuntut derajat antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah ibrah yang penting bagi kita semua, bagi yang menginginkan keutamaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sebabnya setelah iman adalah ilmu. Dan dua hal ini dikumpulkan dalam satu ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berderajat-derajat, darajat, bukan hanya satu dua, tapi darajat, berderajat-derajat dalam bentuk jamak, iman dan ilmu.
sesuai dengan tingginya keimanan dan tingginya ilmu seorang hamba, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang ketiga, akhwan, terkait keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang darinya kita akan bisa memetik pelajaran penting, sehingga kita bisa betul-betul yakin memang Abu Bakar As-Siddiq itu ya pantas mendapatkan keutamaan tadi. Nah, karena memang beliau adalah seorang yang terkumpul padanya selain iman, ilmu, juga semangat luar biasa dalam beramal saleh. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Qala Abu Bakar, "Ana." Qala faman tabi'a minkumul yawma janazah? Qala Abu Bakar, "Ana." Faman at'ama minkumul yawma miskina? Qala Abu Bakar, "Ana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan, siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini dalam keadaan berpuasa? Abu Bakar menjawab, "Saya, wahai Rasul." Kemudian beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pada hari ini mengikuti jenazah, mengiringi jenazah yang memiliki pahala besar? Naam, man tabi'a janazatan fa shalla 'alaiha falahu qirat, wa man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Siapa saja yang mengiringi jenazah, naam, kemudian dia menyolatinya, nah maka baginya satu qirat. Kemudian siapa saja mengikuti dan menyolati sampai selesai penguburan, maka baginya 2 qirat. Dalam hadis ini juga, akhwani fillah, menunjukkan memang pada masa itu biasa jenazah dibawa dulu, kemudian disolati di musalla janaiz. Sehingga dalam lafaz hadis tabi'a janazan, mengikuti sampai sholat. Kemudian sholat, mungkin seorang ada hajat tidak menyaksikan penguburan sampai selesai, maka ini dapatnya cuma 1 qirat. Tapi seseorang yang mengikuti jenazah kemudian menyolatinya dan sampai selesai penguburan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Nah, Rasulullah bertanya, siapa pada hari ini yang mengikuti jenazah? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Qala faman at'ama minkumul yawma miskina? Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Qala faman 'ada minkumul yawma marida? Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul hal itu pada seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Dan perkara ini, akhwani fillah, dikatakan oleh para ulama, memang apabila perkara itu merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan seorang hamba. Dan kebiasaan seorang hamba, memang biasanya dia itu adalah seorang yang berpuasa untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang memperhatikan hak sesamanya. Karena pada 4 pertanyaan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan akhwan, terkait dengan hak Allah disebutkan puasa. Kemudian 3 perkara yang ditanyakan semuanya terkait dengan hak sesama. Nah, menyaksikan jenazah, mengikuti dan menyolatinya, kemudian memberi makan orang miskin, menengok saudaranya yang sakit,
Ketika ini terkait dengan hak sesama. Padanya isyarat yang sangat penting di dalam syariat kita, bahwasanya hak saudara-saudara kita itu besar. Hak saudara-saudara kita besar. Dan ini yang hendaknya senantiasa kita pupuk. Kenapa? Karena dengan semakin jauhnya zaman dari zaman kenabian, semakin jauhnya zaman dari kehidupan para sahabat yang mereka betul-betul ukhuwahnya sangat kuat. Nah, kita rasakan ukhuwah yang ada begitu tipis. Terkena sedikit goresan saja robek. Begitu lemah. Sangat cepat untuk rusak. Sangat cepat untuk buyar, tercerai-berai. Nah, maka pada hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, bahwasanya di antara hal yang sangat penting untuk apa? Berupaya seorang muslim memenuhi hak saudara-saudara. Ada yang sakit ditengok, dan sungguh ikhwan padanya keutamaan yang besar. Dan sangat bermanfaat pada saling cinta mencintai, ukhuwah di antara keduanya, juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam Sahih Muslim, bahwasanya orang yang seperti itu lam yazal fi khurfatil jannah ay jannah, yaitu di taman-taman surga. Seorang yang menengok orang yang sakit, akhwan, bukan sekedar apa, enggak enak, teman-teman sudah nengok, aku belum nengok, jangan. Nah, padanya keutamaan. Engkau duduk bersama orang yang sakit, engkau tengok, engkau beri semangat, engkau nasihati, engkau ingatkan, engkau sabarkan. Ini tidak sia-sia. Duduknya seorang yang menengok orang sakit, ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan apa? Senantiasa dia saat itu berada di taman-taman surga sampai dia pamit. Menunjukkan dia menuai pahala yang banyak, menuai pahala yang banyak. Menengok orang sakit. Karena orang sakit butuh untuk muasah, ada yang menghibur, ada yang mengokohkan. Demikian pula memberi makan orang miskin. Naam, datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan ayyul islami afdal? Apa di antara sifat-sifat di dalam Islam yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis muttafaqun alaih. Apa di antara sifat-sifat dalam Islam yang paling utama? Nabi katakan engkau memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam, dan engkau membacakan salam, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Menyebar salam di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini juga perkara yang hendaknya ahli sunnati wal jamaah, ikhwan, yang terdepan. Dan sampai setelah seorang mengenal sunnah, salamnya hanya milih-milih pada teman yang berjubah. Bahkan ikhwan awamun nas butuh untuk kita dakwai dengan apa? Kita tunjukkan syiar ini. Tetangga-tetangga kita dari mereka-mereka yang belum mengetahui sunnah, butuh kita tunjukkan syiar tersebut. Karena salam termasuk hal yang sangat berdampak pada kecintaan. Bisa saja dengan semangatnya seorang dalam mengucapkan salam, menjadikan hati yang disalami tadi menjadi apa? Menjadi luluh untuk menerima dakwah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai saling cinta mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang kalau kalian lakukan akan tumbuh saling cinta mencintai? Sebarluaskanlah salam di antara kalian. Naam. Satu sunnah, ikhwan,
Nah, di antara sebab rekatnya ukhuwah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kebiasaannya terkumpul keutamaan-keutamaan ini. Memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, juga beliau orang yang sangat bersemangat dalam memenuhi hak saudaranya. Sehingga pantas beliau mendapatkan keutamaan yang agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah hal tersebut terkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Dan pada hadis ini terkait keutamaan Abu Bakar, kita melihat sebab yang sangat jelas bagaimana beliau mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi, yaitu karena beliau orang yang sangat semangat pada kebaikan. Sangat semangat pada kebaikan. Terdepan dalam beramal saleh. Nah, dan ini merupakan konsekuensi iman. Kapan saja iman kuat, iman kokoh, ikhwan, dorongan untuk beramal saleh akan semakin kuat pula. Nah, adapun Umar radhiyallahu anhu, ikhwan, keutamaan beliau juga banyak, dan beliau menempati peringkat kedua dari sisi keutamaan dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang bisa kita petik dari beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan Umar, ikhwan, dikarenakan kokohnya agama beliau ketika telah masuk Islam, serta kuatnya ilmu beliau. Naam, juga kuatnya ghirah, kuatnya kecemburuan beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan ghirah yang sangat kuat terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap keharaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kuatnya agama, ikhwan, setelah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sebagaimana dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, "Baina ana na'imun ra'aitu an-nasa 'uridu 'alayya wa 'alaihim kumus. Faminha ma yablughu thadya wa minha ma yablughu duna dhalik. Wa 'urida 'alayya Umar wa 'alaihi qamisun ijtarrah." Ketika aku tertidur, aku melihat manusia, kemudian dipampangkan kepadaku bahwasanya manusia-manusia itu memakai komis, yaitu komis yang pada masa kita ini kita sebut jubah, ini komis. Nah, jamaknya kumus. Nah, adapun disebut gamis, kalau kita mengatakan gamis tapi cuman yang sampai ini bukan komis dalam bahasa Arab, thawb. Kalau komis secara urf, adalah yang kita sebut jubah. Adapun jubah secara urf dalam bahasa Arab adalah pakaian yang dipakai setelah setelah komis, seperti jas tapi biasanya panjang. Jubah. Nah, dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan orang-orang memakai jubah. Ada yang jubahnya sampai thadi, cuma sampai dadanya. Tayyib. Ada yang di bawahnya dan diperlihatkan kepadaku, komisnya tersebut, Umar ternyata komisnya panjang. Jadi ini orang memakai baju, ada yang bajunya pendek, kemudian bajunya panjang, ada yang dilihat yaitu Umar radhiyallahu anhu bajunya kepanjangan, yaitu sampai diseret oleh Umar bajunya. Jadi isbal. Cuman isbal kalau di dalam mimpi, akhwan, ini keutamaan. Jadi kalau antum mimpi kok pakai baju isbal, bersyukur. Nah, tapi kalau di alam nyata, ini mungkar.
Taib. Maka fama awwaltahu ya Rasulullah, ditanya. Terus bagaimana takwilnya wahai Rasulullah? Qala ad-din. Ditakwilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu din, menunjukkan Umar radhiyallahu anhu memiliki kelebihan dari sisi agama dibandingkan yang lain, dari kekokohan agama dia. Nah, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kamis yang panjang sampai beliau seret. Nah, kemudian pada hadis yang lain yang menunjukkan keluasan ilmu, dan ini juga buktinya banyak tentang dalamnya ilmu Umar. Beberapa ayat turun membenarkan apa yang menjadi ijtihad Umar radhiyallahu anhu terkait masalah tawanan Badar, turun ayat. Kemudian perkara hijab, turun ayat dengan sebab Umar radhiyallahu anhu. Nah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina ana naimun id utitu biqadahin min laban, fasharibtu minhu hatta inni la ara ar-rayya fi dhufri." Aw qala fi adfari thumma nawaltu fadlahu Umar. Ketika aku tertidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi semangkok susu. Kemudian aku minum sampai betul-betul aku puas. Sampai aku merasakan puasnya itu sampai ke ujung-ujung kukuku, dalam artian betul-betul lega minumnya. Nah, minum sampai betul-betul puas. Dan orang yang puas karena minum namanya rayyan. Puas dari minum, masdarnya ar-ray. Kalau puas karena makan kenyang namanya apa? Syab'an. Dan Nabi SAW sampai puas minum susu tersebut. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar. Faqalu ya Rasulullah ma awwaltahu, qala al-ilm. Wahai Rasulullah, bagaimana takwil yang engkau berikan tentang mimpi tadi? Maka Rasulullah mengatakan ilmu. Sehingga dalam hadis ini sangat jelas, di antara sebab Umar mencapai keutamaan itu juga sebab ilmu. Dan semuanya akhwat, terkait keutamaan para sahabat, kalau kita perhatikan tidak keluar dari hal ini. Karena memang ilmu di antara sebab pokok untuk seorang menggapai keutamaan yang banyak. Dengan terus-menerus seorang belajar mempelajari ilmu, akan kuat keimanannya, akan semakin tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak sesamanya. Dengan ilmu akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini inti akhwani fillah yang dengannya akan tercapai keutamaan yang banyak. Makanya tidak heran dalam syariat kita, majelis ilmu itu betul-betul dihasung untuk kita datangi. Naam. Maka di zaman yang begitu banyak fitnah, seruan-seruan untuk menjauhi majelis ilmu, belum lagi dari dalam diri kita akhwan, dengan adanya kemalasan-kemalasan yang muncul. Tidak kita pungkiri akhwan, kemalasan itu ada. Nah, kemalasan mesti ada muncul. Nah, maka dengan banyaknya penghalang-penghalang itu butuh seorang muslim satu sama lain menguatkan. Kita ya ma'syar ahli sunnah as-salafiyun, di antara hal yang menjadi ciri khas dakwah ini adalah dakwah dibangun di atas ilmu wa ta'lim. Kalau seorang mau mengejar dunia sudah terlalu ketinggalan. Itu pun kita yakin jatahnya masing-masing sudah ditetapkan. Untuk apa dikejar terlalu ngotot? Tapi terkait perkara
ilmu wad din. Kita diperintahkan dalam banyak ayat dan hadis untuk musara'ah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal. Bahkan badiru bil a'mali fitanan. Bersegera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Jadi kita dalam beramal itu berpacu dengan fitnah. Ibaratnya fitnah itu datang ke kita dengan cepat. Di antara upaya untuk menghindar dari serangan fitnah yang datang cepat itu ya kita bercepat dalam beramal. Maka Nabi katakan badiru bil a'mali fitanan. Kamu harus lebih cepat berlarinya daripada apa? Datangnya fitnah yang menghampirimu. Kalau kita dalam beramal lambat-lambat, fitnah datang menyergap. Mubadarah ya ikhwan, untuk beramal yang banyak. Naam, perkuat keikhlasan. Karena sungguh, naam, dengan bagusnya amalan saleh, kuatnya ikhlas, kuatnya iman dan ilmu, biidznillah tabaraka wa ta'ala seorang akan selamat dalam menghadapi sekian banyak fitnah. Naam, baik itu syahwat maupun syubhat. Nah, mungkin itu dulu pada pertemuan malam hari ini. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kemanfaatan padanya. Walhamdulillahirabbil alamin.